Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang saya banggakan, para pemilik kapal dan pebisnis terkait dengan galangan kapal atau pihak-pihak yang berkeinginan terkait dengan scrap kapal ya. Kali ini saya dari channel Sinau Kapal, yaitu Indonesia Marina Shipyard, ingin berbagi perihal suatu konvensi namanya konvensi daur ulang kapal, yaitu konvensi kapal scrap ya, kapal di scrap atau recycling, bahasa kerennya yaitu recycling ya. Dan recycling ini disusun dan ditetapkan di suatu negara, yaitu di Hong Kong ya. Makanya disebut Hong Kong Convention tahun 2009. Waktu itu dirapatkannya di Hong Kong oleh IMO. Dan konvensi daur ulang kapal ini, aturan men-scrap kapal, aturan memotong kapal, aturan membesi tuakan kapal ini mulai diberlakukan nanti ya, 2 tahun lagi, yaitu tanggal 26 Juni 2025. Jadi kita masih punya waktu. Bagi kawan-kawan yang ingin bisnis daur ulang kapal, ini sudah mulai berlaku, yaitu tanggal 26 Juni 2025. Kawan-kawan semua, sambil kapal kita melakukan docking di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita belajar tentang scrap kapal ya, yang mulai berlaku nanti 26 Juni 2025 di seluruh dunia. Baik, kenapa kok 26 Juni 2025? Karena pada tanggal 26 Juni 2023 kemarin, sekitar 9 hari yang lalu atau minggu lalu, itu dua negara yaitu Bangladesh dan Liberia telah melakukan aksesi, telah memberikan deklarasi kepada IMO, kepada Sekjen IMO dan negara-negara anggota IMO, bahwa dua negara ini telah mendeklarasikan untuk aksesi terhadap konvensi daur ulang kapal, yaitu Bangladesh dan Liberia. Dengan diterimanya aksesi Bangladesh dan Liberia ke IMO, diterima oleh Sekjen IMO, maka Hong Kong Convention ini atau konvensi daur ulang kapal ini dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberlakukan ya, memenuhi persyaratan, yaitu sejak tanggal 26 Juni 2023 ya. Maka persyaratan mulai berlakunya convention telah dipenuhi, gara-gara yaitu Bangladesh dan Liberia telah bersepakat bersama 22 negara lainnya melakukan ratifikasi
terhadap konvensi ini. Kawan-kawan semua, bahwa konvensi ini dinyatakan akan berlaku di seluruh dunia bila mana telah diratifikasinya konvensi ini, kemudian oleh 22 negara dan oleh 15 negara, dan setelah 24 bulan setelah tanggal semua negara-negara, yaitu ke-15 negara tersebut melakukan ratifikasi. Jadi konvensi ini mulai berlaku 24 bulan setelah kondisi berikut ini. Coba kita lakukan. Apa saja yang membuat suatu konvensi daur ulang ini diberlakukan? Ternyata yang pertama yaitu bahwa 15 negara, tidak kurang dari 15 negara telah menandatangani atau telah menerima atau telah menyetujui atau telah mendepositkan atau telah menerima atau telah mengaksesi, ya. Ternyata sudah lebih dari 15 negara itu sudah memenuhi syarat, ya. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah bahwa negara-negara yang telah meratifikasi tersebut, kalau dijumlahkan armada kapalnya tidak kurang dari 40% gross tonnage dunia, ya. Jadi kalau sudah 40% dari kapal-kapal negara yang meratifikasi atau yang mengaksesi tersebut, kalau dihitung lebih dari 40%, maka dinyatakan konvensi ini berlaku. Syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya, bila gabungan daripada kapal-kapal negara-negara yang meratifikasi tersebut dalam 10 tahun terakhir itu lebih besar daripada 3% dari gabungan negara-negara yang sama yang meratifikasi tersebut. Ya, jadi dengan adanya 3 persyaratan ini, ternyata 3 persyaratan ini dipenuhi. Buktinya apa? Nah, ini saya kasih buktinya sekarang. Per tanggal 26 Juni kemarin, atau tepatnya data yang ada itu 20 Juni 2023, ternyata ada 22 negara peserta telah meratifikasi konvensi, menjadi negara peserta konvensi. Sekitar 45,81% gross tonnage dunia. Apa yang terjadi sehingga syarat yang pertama ini telah dipenuhi, dan syarat yang pertama yang ini juga sudah dipenuhi. Data yang berikutnya apa? Bahwa gabungan volume daur ulang kapal tahunan dari negara-negara peserta sejumlah 10 tahun sebelumnya ternyata 23 juta sekian. Artinya kalau dihitung adalah 3,31% yang diperlukan atau dipersyaratkan. Berapa yang dipersyaratkan? Ternyata dipersyaratkan hanya 3. Sehingga
memenuhi syarat untuk diberlakukan. Dengan masuknya ketiga syarat tersebut, maka konvensi ini mulai berlaku sejak 26 Juni 2025 atau 24 bulan setelah persyaratan tersebut di atas dipenuhi. Kawan-kawan semua, data yang kami sajikan itu oleh Sales and Purchase Global itu per tanggal 20 Juni itu dikumpulkan datanya sehingga tercantum data-data tersebut di atas. Dan setelah dalam kurun waktu sekitar berapa tahun nih, 2012 ya 9 tahun ya, ternyata data kapal yang diperlukan atau dipersyaratkan telah memenuhi. Dan surat edaran memuat terdapat 22 negara yang telah meratifikasi konvensi. Apa aksesi atau deklarasi Bangladesh? Menyatakan bahwa Bangladesh membutuhkan persetujuan Ship Recycling Plan sebelum kapal tersebut didaur ulang di fasilitas daur ulang kapal ya, atau galangan daur ulang kapal. Bagaimana halnya dengan Liberia? Liberia juga menyatakan memerlukan persetujuan secara eksplisit jelas dari Ship Recycling Plan. Jadi semua kapal yang akan di scrap pasti harus memiliki Ship Recycling Plan, kata Liberia, sebelum kapalnya dapat didaur ulang di galangan kapal daur ulang atau fasilitas daur ulang kapal. Demikian kawan-kawan, semoga sharing singkat tentang aksesi Bangladesh dan Liberia ini menjadikan konvensi ini mulai diberlakukan nanti 26 Juni 2025. Data-datanya sudah jelas memenuhi persyaratan dan sehingga konvensi daur ulang kapal ini mulai diberlakukan tanggal 26 Juni. Nama kerennya yaitu Hong Kong Convention atau Ship Recycling Convention tahun 2009 mulai diberlakukan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.